Di mana menghinakan manusia kita bisa lihat alur ceritanya dalam surah Al-A'raf ya. Surat yang ke-7 tulisannya sangat panjang dari ayat 11 sampai 12, 13, 14 dan seterusnya. Cuma kita coba baca dari ayat 12 ya. Ketika Allah berfirman mengatakan, apakah yang menghalangi engkau iblis bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu kan begitu. Nah iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia, gitu kan. Jadi kata iblis, ana khairu minhu, gitu ya. Khalaqtani min nari, khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada Adam. Saya dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Berarti kan menghinakan manusia. Nah menghinakan manusia itu bisa jadi macam-macam, karena bisa jadi lebih kaya misalnya, lebih ganteng gitu ya, lebih keturunan lebih tinggi derajatnya misalnya, karena lebih tinggi gelarnya misalnya, itu menghinakan manusia. Nah ini ciri-ciri sombong. Definisi dalam Qurannya dalam kisah iblis menghinakan manusia. Jadi alasan yang kemudian dibanggakan oleh iblis, yang kemudian membuat iblis sombong adalah penciptaan dirinya. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada Adam. Saya dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Ini sombongnya iblis karena penciptaannya. Nah, kita bisa jadi macam-macam, intinya menghinakan orang lain, menghinakan yang lain. Bisa jadi karena lebih kaya misalnya. Nah, ketika itu sudah muncul, maka itulah jahiliyah sebenarnya. Kenapa? Nah, ini kesombongan jahiliyah ya. Ada itu di Al-Qur'an. Kenapa kok sombong kemudian dijadikan sebagai alasan ya? Alasan jahiliyah. Ternyata itu menjadi definisi dalam Al-Qur'an ya. Nah, surat Al-Fat ya, surat 48 ayat 26 misalnya. Jadi Allah katakan, ketika orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, kesombongan jahiliyah gitu kan. Jadi itu yang perlu kita ingat. Sombong cirinya menolak kebenaran dan menghinakan yang lain karena status sosial misalnya dan segala macam. Kalau menolak kebenaran, contohnya selain iblis juga Fir'aun ya. Ketika Fir'aun diperintah untuk sujud, diperintah untuk menyembah Allah SWT, dia menolak kan. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu ya, mengaku dirinya sebagai Tuhan, sehingga ketika ditanya Tuhanmu di mana, Musa di Arash, di atas gitu ya. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk memanah gitu ya, memanah gitu kan ke atas. Ternyata gimana kisahnya? Kamu ingat nggak? Ternyata memang berdarah gitu ya, ternyata memang kena bulu gitu kan. Gitu ya. Itu menolak kebenaran. Nah kemudian yang ketiga, jangan mati Allah, adalah menolak hukum Allah. Ini juga jahiliyah, ini juga disebut sombong. Ciri yang ketiga, menolak hukum Allah. Jadi tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat logik ya, logis sekali gitu ya, karena coba ya kalau kita punya adik kita misalnya beli laptop lah gitu ya, beli game lah gitu ya, beli game, PlayStation gitu, beli PlayStation. Kemudian PlayStation dari Sony ya, PlayStation Sony ya. Nah kemudian, nggak tahu, itu bukan PS bukan, PlayStation. Nah kemudian adik kita dia coba ngutak-ngatik tapi menggunakan DS, Nintendo, keluaran Nintendo gitu ya, DS yang Wii gitu kan. Pasti kita mesti bilang goblok gitu kan begitu, goblok kamu gitu kan. Udah jelas-jelas ini PS nih keluaran Sony gitu, kenapa manual yang digunakan untuk ngotak-ngatik kok DS gitu ya? Ya salah, nggak klop, nggak cocok gitu. Sama yang menciptakan kita ini Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga manualnya harusnya dari Allah SWT, yakni Al-Quran. Disitulah kita berhukum sebenarnya. Nah, ketika kita mengambil hukum dari selain Al-Quran, maka ya logis ya kalau itu disebut sebagai sebuah kebodohan. Nah, kemudian baik, kemudian yang terakhir ini khusus ya, khusus wanita. Ya, khusus wanita. Khusus wanita. Karena kalau dalam Al-Qur'an itu selalu berlaku umum ya. Kalimat itu biasanya berlaku umum, baik laki-laki maupun perempuan ya. Tapi ketika itu menyangkut perempuan itu biasanya ada pengecualian. Ya. Misalnya kalau kita sebut muslim, maka itu biasanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, muslim itu umum kan, laki-laki. Tapi kalau perempuan biasanya kita menyebut muslimah. Gitu. Sama dengan, maka kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu berlaku umum, tapi untuk wanita bisa ada status khususnya. Ada pembalut wanita misalnya. Nggak ada hubungannya ya. Nggak, maksudnya memang kalau wanita itu khusus gitu ya. Seperti jahiliyah. Yang pertama tadi salah mempresisikan Allah SWT. Yang kedua sombong. Yang ketiga adalah tidak berhukum kepada Allah. Maka itu berlaku umum, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika menyangkut perempuan saja, maka itu ada pengistilahannya ada gitu. Sehingga muncul jahiliyah khusus perempuan. Jahiliyah khusus perempuan. Ya kan kalau kita ada ya hari ibu, kan ada pengkhususan gitu. Mana ada hari bapak-bapak kan nggak ada. Kalau ada pengajian, ada pengajian, berarti umum itu, laki-laki perempuan boleh. Tapi kalau pengajian ibu-ibu, nah ada khusus ibu-ibu saja gitu kan. Kalau ada perkumpulan dharma laki-laki nggak ada kan? Nggak ada kan? Pasti ada dharma wanita. Kalau ada pertemuan ya pasti itu umum, laki-laki perempuan datang. Tapi khusus perempuan dharma wanita gitu. Ada menteri juga ya. Menteri itu umum, laki-laki perempuan. Tapi kalau ada khusus perempuan, ada menteri khusus perempuan gitu. Nah, ketika Al-Quran berbicara jahiliyah, maka itu ada pengkhususan khusus ya, khusus perempuan. Kemudian disebut juga jahiliyah untuk perempuan gitu ya. Ini ada surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat 32 dan 33. Jadi surat 33 ayat 32 dan 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa, ya ini perempuan ya. Ya nisa an-nabi lastunna kama ahadin minan nisa ini taqaitunna fala tahtahna bil qaul fayat ma'al ladhi fi qalbihi maradun wa kunna qawlan ma'rufa wa qana fi buyutikunna wala tabarruj al-jahiliyatil ula wa qimna as-salata wa atiz zakata dan seterusnya. Al-ayah. Ini artinya, wahai istri Nabi ya, kamu tidak seperti perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk ya. Tunduk di sini kemudian diterjemahkan melemahkan suara dan berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik, qaul ma'rufah. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Jahiliyatul ula. Tabarrujal jahiliyatul ula ya. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat dan seterusnya. Wahirul ayat. Zaman Allah ini adalah ciri jahiliyah khusus wanita. Apa itu? Ada dua, yakni